Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya lanjutkan untuk perkuliahan secara virtual pada perkuliahan statistik pendidikan, yakni untuk mempelajari pada pagi hari ini yaitu lanjutan dari uji validitas dan reliabilitas instrumen, yakni uji persyaratan data. Sebelum saya mulai untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan uji uji persyaratan data kali ini, kita dahului dulu dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang kita pelajari untuk hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya antarkan. Biridillah wa li syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Oke, saya lanjutkan. Anda bisa buka di buku halaman 131. Di situ tentang uji prasyarat data. Yang pertama adalah ada di uji normalitas, oke ya. Uji normalitas kali ini untuk mengetahui apakah model dari regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal menurut dari Imam Ghazali, bukunya ya. Saya kutip dari situ. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Kemarin saya sudah singgung sedikit di normal, data itu normal ataukah tidak gitu ya. Sepertinya di pengujian hipotesis ya, itu. Ini untuk mengetahui kenormalitasan suatu data, kita bisa lakukan dengan analisis uji statistik yang dibantu dengan SPSS. Apabila distribusi data itu tidak normal, maka disarankan ujinya non-parametrik. Nah, kemarin kan yang pertama kali pertemuan itu ada uji parametris dan non-parametris gitu ya. Di uji normalitas ini, apakah jika data itu tidak normal, maka ujinya nanti non-parametrik. Anda bisa membuka kembali materi yang kemarin. Di uji non-parametrik itu uji apa aja nanti, lanjutannya gitu ya. Pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti itu normal. Jadi, biasanya seorang peneliti untuk menguji apakah data ini normal atau tidak, kita uji dengan statistika. Apabila variabel penelitian yang sedang diteliti itu normal, maka tidak perlu lagi pengujian data. Artinya adalah, kalau Anda sudah punya data pengetahuan awalnya, itu sudah normal, dikatakan normal itu Anda bisa buka di buku. Sebentar saya coba. Nah, di halaman 80, nah, ini yang disebut dengan kurva normal. Bentar saya tunjukkan ya. Nah, ini disebut dengan kurva normal. Kurva normal itu apabila variabel kita, misalkan kita mau meneliti tentang prestasi pembelajaran statistik dari kelas A atau kelas B atau kelas C ya, saya sebutkan gitu. Dikatakan normal itu apabila pengetahuannya, nilainya itu rata-rata gitu ya, berada di rata-rata. Jadi tidak terlalu ada yang sangat tinggi sekali atau bahkan ada yang terlalu rendah. Kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi itu nanti gambarnya puncaknya tidak berada di tengah kayak gini, tapi puncaknya bisa di pinggir kanan kiri gitu ya, yang namanya juling kanan atau juling kiri. Nah, ini yang disebut data itu normal. Nah, untuk mengetahui kenormalitasan suatu data,
maka kita bisa lakukan dengan uji yang namanya uji normalitas dengan statistik, gitu ya. Ada beberapa teknik untuk menguji normalitas data. Uji chi-square, uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini nanti itu kalau kita menggunakan SPSS, kita tinggal klik aja. Ya, biasanya yang sering digunakan oleh para peneliti itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Saya contoh ini ya, contoh suatu permasalahan. Contoh ini itu saya ambil dari salah satu mahasiswa bimbingan saya, ya mungkin angkatan pertama bimbingan saya, tentang analisis pengaruh, gitu ya, analisis pengaruh intensitas penggunaan smartphone atau HP dan kecerdasan emosional terhadap prestasi hafalan tahfidz di MA bla 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 bla, gitu. Jadi ketiga variabel ini, variabel 1 adalah intensitas penggunaan smartphone. Di intensitas penggunaan smartphone ini yang akan kita gunakan untuk mengukur berapa intensitasnya dalam penggunaan itu, kita bisa lakukan penyebaran kuesioner atau bisa lakukan wawancara. Kemudian kecerdasan emosional juga bagaimana caranya untuk memunculkan dari data kecerdasan emosional itu, maka kita gunakan yang namanya angket atau kuesioner. Begitu juga prestasi hafalan. Kalau prestasi hafalan ini karena di sekolah tersebut itu sudah ada muatan lokalnya prestasi hafalan tahfidz, ya, maka nilainya sudah tercantum di situ, gitu ya. Jadi dari ketiga ini, apakah data kita itu normal atau tidak, maka kita lakukan dengan uji normalitas suatu data dengan menggunakan SPSS. Nah, memang secara analisa untuk melakukan analisis pengaruh atau regresi atau analisis uji T, maka kita harus lakukan uji persyaratannya dulu. Jika 3 persyaratan yang akan kita pelajari hari ini itu nanti lolos, gitu ya, lolos semua, maka kita akan lanjut uji yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan dari rumusan masalah Anda. Baik itu nanti diuji T, ataukah diuji regresi, ataukah uji MANOVA, gitu ya. Nah, ini contohnya. Anda bisa buka di halaman tentang normalitas data itu ya, 131, langsung ke datanya saya, langsung ke datanya situ. Kemudian, ini caranya. Berikut disajikan data tentang intensitas penggunaan internet, kecerdasan emosional, dan prestasi hafalan. Nah, ini datanya. Nah, maksudnya 1, 2 itu adalah jam. Dalam 1 hari, ya, ini pada waktu itu mahasiswa melakukan penelitiannya untuk memunculkan intensitas penggunaan penggunaan smartphone atau HP itu dalam 1 hari, atau pada waktu dia sekolah itu menggunakannya berapa jam, gitu. Kayaknya ini dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari, nah ada yang 1 jam, sehari 1 jam. Ini khusus siswa yang tahfidz, gitu ya. Khusus siswa yang tahfidz. Ada 1 hari yang hanya 1 jam untuk menggunakan smartphone. Ada yang 2 jam dalam sehari, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, dan seterusnya. Kemudian kecerdasan emosional itu munculnya dari kita menyebarkan angket, ya, menyebarkan angket. Mungkin nanti kalau Anda di semester ini belajar metode penelitian, di bagian nanti pengembangan instrumen,
Oke, saya lanjutkan. Kalau Anda mempelajari di metode penelitian itu tentang bagaimana cara membuat membuat pedoman wawancara, observasi, kemudian lagi kuesioner. Nah, ini adalah hasil dari totalnya. Jadi kemarin kalau Anda sudah nginput data gitu ya, nginput data kayak run bin, saya contohkan lagi. Nah, contoh ya ini misalkan ini nomornya, ini item pertanyaannya, butirnya boleh, ini respondennya. Nah, ini kemudian B1, butir 1, B2, B3, B4, ini misal saya. Ini responden ke bawah, Anda punya berapa orang yang akan diteliti ke bawahnya. Itu contoh, ini saya mencontohkan aja. Nah, mencontohkan ini misalkan saya pakai run between, bottomnya 1, 5, karena saya contohkan apa ini pakai 5. Pengukurannya adalah kuesionernya, misalkan kalau ada yang sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan rentangnya, kalau sangat setuju berarti 5, kurang setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, itu yang disebut dengan kita mau membuat data. Tapi kalau Anda dari hasil penelitian asli ya, jangan di run between. Kalau ini kan namanya contoh, saya nggak punya data gitu ya. Saya mau buat aja gitu. Nah, ini contohnya ada 5 pertanyaan lah ini misalkan. Ini contoh, saya contohkan aja. Anda punya 5 pertanyaan di kuesioner, kemudian ini saya copy ke bawah. Nah, guys. Nah, ini muncul. Nah, ini kenapa tadi ada 45, ini kan saya menunjukkan nilai nanti yang akan kamu masukkan di dalam SPSS gitu ya. Summary-nya ini total. Nah, ini maksudnya kok ada 1, 2, ini gimana tebu gitu. 1 itu si A ya. Si A dia jawab pertanyaan nomor 1, butir 1 itu dia jawab sangat tidak setuju, maka kita nginputnya 1. Kemudian kok ada yang 5 tebu, 5 berarti dia di butir keempat dia jawab sangat setuju. Nah, ini adalah gambaran hasil penelitian Anda, itu contoh. Nah, nanti yang akan dimasukkan dalam analisis di uji normalitasnya itu adalah di totalnya ini ya, total ini. Nah, itu saya mencontoh tadi. Nah, ini sudah saya maksudkan. Kemudian relasi hafalan adalah nilai tahfidnya. Ya, nilai tahfidnya. Ini contoh ya, ini contoh. Kemudian silakan Anda buka dulu SPSS. Ya, ini SPSS-nya sudah saya buka. Nah, nanti Anda bisa copy data atau Anda ketik kembali, gitu ya. Anda bisa ketik kembali seperti yang ada di buku. Silakan kita samakan. Nah, oke. Anda sambil buka buku ya, biar mudah. Nah, ingat input data ke dalam SPSS. Pertama itulah langkahnya ya, input datanya. Ingat di data view, jangan variabel view.
di data view tadi kita pastekan di sini, atau Anda bisa ketik ulang ya. Bisa diketik ulang. Banget ini. Bentar, baru pas. Nah, ini sudah saya paste di sini. Sudah saya paste di sini. Kemudian, kita sesuaikan. Nah, kita buka variabel view. Ya, buka variabel view. Kemudian, di halaman 133 itu gambarnya kan sama kayak di sini, kan? Nah, ini kita tinggal rubah nama. Name ini kita ketikkan intensitas tadi. Atau X1 boleh. Kemudian yang kedua adalah variabel kedua emosional. Jangan di enter ya, di dikebawahin aja. Yang ini adalah prestasi tahfidz. Tidak bisa di enter. Oke, ini prestasi tahfidz. Nah, kita buka. Nah, ini sudah rapi di atasnya seperti ini. Kemudian ini kan tadi sebenarnya angka 1, angka 2, tapi kok ada 00-nya. Kita bisa decrease atau dihilangkan. Kita buka variabel view-nya. Ini desimalnya kita nolkan ya. Nah, tapi jika data Anda itu asik kok koma, ya sudah tidak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak perlu mengubah atau mendecrease desimal, itu tidak masalah sebenarnya. Nggak mempengaruhi analisis data. Kemudian ini diisi center semua. Sebenarnya kalau enggak masalah, ini enggak usah ini saya sesuaikan dulu. Pada kolom measure, pada X1 itu ordinal, scale pada X1, ini X1 scale, kemudian ordinal X2, yang ini juga skala. Oke ya, seperti ini. Default. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke nanti kayak gini dan lakukan analisis dengan menggunakan menu analyze, kemudian non-parametric test, non-parametric test, kemudian legasi dialog ya. Nah, non-parametric test, legasi dialog, sampel KS. Nah, masukkan semuanya, atau bisa langsung 3 di blok, atau satu-satu boleh. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini muncul normal ya. Ini diklik normal, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Hasil output SPSS. Sebentar, sambil menunggu. Nah, ya sama ya. Nah, sama di sini. Nah, caranya nanti kalau Anda mengerjakan tugas, silakan misalkan soalnya diketik kembali atau diulang kembali, silakan. Nah, ini contohnya ya, cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya juga nanti sama yang ada di buku tersebut untuk bisa menyimpulkan apakah data ini normal ataukah tidak. Nah, ini misalkan saya kalau langsung jawabannya, tapi yang namanya untuk menjawab tugas, apalagi di statistik atau matematika, itu perlu Anda sampaikan dulu soalnya, yang ditanyakan apa, baru nanti jawabnya. Ini saya mencontohkan aja loh ya. Yang namanya mencontohkan kan
ini sesuai hasilnya tadi, kita bisa copy. Oke, saya lanjutkan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik, khususnya untuk, lihat, setiap materi itu Anda harus garis bawahi, karena di setiap uji statistik itu semuanya tidak harus kita lakukan di penelitian kita, tidak harus dilakukan di skripsi kita, tetapi kita sesuaikan judul kayak gini nih, topik penelitian kayak gini nih, menggunakannya uji apa nanti? Uji korelasi regresi kah? Uji T kah? Uji MANOVA kah? Nah, itu nanti di setiap materi di statistik ini Anda perhatikan jikalau saya menyampaikan, ya. Nah, ini khusus untuk linearitas itu hanya untuk uji parametris yang disebut dengan analisis korelasi atau regresi, yang termasuk hipotesisnya adalah asosiatif. Nah, pada program SPSS, uji linearitas menggunakan test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Dikatakan linear apabila deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Contoh permasalahan, ini masih sama dengan yang tadi, kan karena judulnya adalah analisis pengaruh, gitu ya. Pengaruh intensitas penggunaan HP dengan kecerdasan emosional terhadap prestasi hafalan tahfidz. Logikanya gini, orang mahasiswa atau santri yang menggunakan HP 1 jam itu apakah sangat menjamin hafalannya, ataukah yang tidak, ataukah berlawanan, maksudnya yang pakai HP terus, ya, tapi ternyata hafalannya bagus. Nah, ini dilihatnya dari mana tahu? Nah, ini logika di dalam menganalisis hubungan di antara ketiga variabel itu, gitu ya. Contoh masalahnya, apakah hubungan antara variabel intensitas penggunaan smartphone dengan prestasi hafalan itu linear, ataukah kecerdasan emosional itu yang linear dengan prestasi hafalan, gitu ya. Karena tadi ini adalah variabel independennya ada 2. Nanti akan dijelaskan di metode penelitian. Independen sama dependent, gitu ya. Kasusnya berikut ini disajikan data tentang intensitas penggunaan internet. Nah, ini sama datanya kayak tadi. Ya, saya tidak perlu ngubah ya. Bisa kita lanjut, jadi nggak perlu diubah, kecuali datanya kalau beda. Ya. Kalau data beda, Anda bisa ketik file new data. Nah, ini masih. Nah, ini file new data. Itu kalau data baru. Tapi kita gunakan data yang sama untuk menguji linearitas. Maka kita lanjut aja, disesuaikan dengan tahapannya di sini ya. Tahapannya adalah klik analyze. Nah, sama. Klik analyze, compare means, halaman 138. Compare means, kemudian means. Ya. Masukkan variabel hasil belajar ke kotak hasil belajar itu prestasi tahfidz dependent list, ya. Kemudian sebentar ini tadi ya. Kemudian independennya dimasukkan kedua, independen itu intensitas dan emosional. Sebentar ini satu-satu dulu ya. Oke, independennya di sini. Kemudian klik option. Klik option pada statistik
F-layer. Nah, ini test for linearity. Nah, centang, kemudian klik continue. Kalau sudah, diklik OK aja. Nah, yang ANOVA tabel. Oke ya, ini ya ANOVA tabel. Oke, sama ya. Berarti kita tinggal copy aja kayak tadi untuk apa namanya, menyampaikan hasil. Nah, ini tadi yang uji linearitas. Nah, hasilnya gini. Nah, nanti bisa Anda sebentar saya, atau diketik ulang juga boleh sebenarnya. Diketik ulang boleh. Oke ya, nah ini hasilnya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, caranya adalah dari output di atas yang dipakai adalah deviation from linearity, ya, yang cari yang signifikan. Yang dipakai di ini cari yang dari signifikan. Oke, ini ya. Nah, pada baris from linear sebesar 0,172. Karena nilai signya, ini hasil, ini berarti kita baca hasil. Pengujiannya dulu ditulis ya. Bentar. Agak not responding ya. Nah, pengujiannya dulu ditulis. Pengujiannya adalah, nah ini pengujiannya. Nah, di buku itu sudah ada. Ya, coba saya kopikan. Anda sebenarnya kalau mengikuti saya pelan-pelan, sebenarnya paham, tapi kadang itu mahasiswa yang tidak mau repot gitu loh, tidak memperhatikan, nah, gitu ya. Ini signifikan itu dari deviation from linearity. Nah, jadi ini apabila ini kan hasilnya, nah ini dikatakan normal. Kok normal? Linear. Nah, hasilnya Anda tulis. Hasilnya menunjukkan nilai signifikan deviation from linearity menunjukkan 0,172. Ini berarti kan lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan antara prestasi hafalan dan intensitas penggunaan smartphone terdapat hubungan linier, ya. Antara prestasi dan intensitas itu linier, gitu ya, linier. Kemudian ini kan antara prestasi dan intensitas. Nanti bisa dicari lagi yang antara prestasi dan kecerdasan emosional, ya, sama kecerdasan emosionalnya. Nah, kita coba sorot aja ya. Analyze, compare means. Ini kita taruh sini aja. Nah, ini kita option, kita coba aja. Continue. Oke, nanti gimana? Nah, ini prestasi sama tahfidnya. Nah, saya copy boleh ya. Jadi dia linear, prestasi dan ini prestasi sama intensitas ya. Jadi ada hubungannya.
apa namanya, logikanya gini, orang yang santri yang pakai HP. Oke, saya lanjutkan. Ini maksudnya adalah jika jika hanya gunakan 1 jam, kualitas hafalannya bagus. Itu yang disebut ada hubungannya, ada pengaruhnya. Begitu juga kalau seorang santri bisa meminimalisir emosionalnya dengan bagus, memanage dengan bagus, maka hafalannya juga bagus gitu. Maka hafalannya juga bagus. Itu secara penelitian dengan penyebaran kuesioner. Ini hasilnya kan di sini. Nah, ini yang disebut hasil gitu ya. Nah, nanti bisa digambarkan sendiri nih. Ya, oke. Selanjutnya diuji homogen. Nah, uji homogen. Homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki sifat identik. Maksudnya gini, Anda satu kelas gitu ya, ada satu kelas, itu kan kemampuannya sebenarnya beda-beda. Ada yang pinter, ada yang sedengan, ada yang di bawah gitu ya. Ada yang embuh lah seperti gitu ya. Jadi itu kita mau mengetahui apakah homogen atau enggak di satu kelas gitu, identik enggak kemampuannya. Yang disebut identik ataukah sama itu bukan wajahnya ya, tapi kita mau meneliti variabel apa yang akan kita teliti. Kalau variabelnya tentang hafalan tahfidz, ya berarti kemampuan tahfidz yang akan kita teliti gitu ya. Uji ini juga dapat dilakukan sebagai prasyarat analisis independen sampel t-test. Nah, ingat, di uji ini hanya digunakan untuk independen sampel t-test atau uji T lah katakanlah. One sampel t-test bisa, paired sampel t-test bisa nanti setelah ini, ataupun ANOVA maupun MANOVA. Harus ada uji ini. Tetapi kalau di uji independen atau uji T itu nggak perlu linear. Nggak perlu linearitas. Jadi linearitas itu hanya untuk diuji korelasi regresi gitu ya. Ini saya contohkan. Nah, karena tadi permasalahannya sama dengan yang beda ya, beda antara uji linear sama uji normal. Jadi ini kasusnya gini, seorang mahasiswa ingin meneliti dengan jenis penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah perbedaan yang signifikan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan model talking stick atau dengan model konvensional. Artinya gini, seorang guru atau peneliti Anda mau ngajari bahasa Inggris pakai model yang kolaboratif, yang bagus, itu apakah ada bedanya sama yang hanya konven, hanya ceramah gitu ya. Prosedur pengumpulan data dengan pengambilan 2 kelompok. Jadi Anda mau meneliti 2 kelas yang berbeda. Kelompok pertama nanti Anda ngajar pakai talking stick, yang kedua pakai ceramah gitu ya. Kemudian dibandingkan, istilahnya gitu. Maka kalau 2 kelompok yang berbeda gini, itu pakainya uji independen sampel t-test. Sebelum dilakukan uji T ini sebagai persyaratan data, maka kita uji dulu dengan menggunakan uji homogenitas. Nah, saya langsung copy data ini. Nah, Ctrl C. Nah, karena saya nggak menggunakan data ini ya, saya pakai data baru, pakai file new data, data baru. Nah, kita kopikan di data view. Oke. Oke. Oke, Anda lihat dulu di sini caranya. Oh, saya salah apa ini? Ini cut dulu. Saya memasukkan data. Nah, mulai dari sini. Saya kopikan ke bawah satu-satu dulu. Oke. Bisa nggak ya ini? Nah, ini yang pakai talking stick ya. Saya contohkan. Nah, ini pakai talking stick. Saya kasih angka 1, itu yang pakai talking stick. Nah, kemudian yang kedua pakai sebentar. Nah, ini pakai ceramah. C. Yang kedua saya pakai ceramah. Ctrl V. Nah, ini pakai ceramah. Nah,
Itu maksudnya ya. Jadi inputnya gini nih, hati-hati ya, beda ya. Harus perhatikan tiap tahapannya. Nah, ini kolom pertama tadi kan menunjukkan hasil ya, hasil belajarnya. Bentar, hasil belajar yang ini adalah model pembelajaran. Oke ya. Nah, ini desimalnya boleh kita nolkan biar nggak membingungkan. Oke, kayak gini nih. Nah, ini hasil belajar 1, 1, 1, 1 gitu ya. Sama 2, 2, 2. Nah, kayak gitu nanti cara inputnya. Kemudian klik Analyze. Analyze pakainya di halaman 142, Descriptive Statistic, Explore. Oke. Pada kotak dialog Explore, sebentar lagi respon. Nah, Explore, masukkan hasil belajar itu di dependent karena dia terikat, dipengaruhi oleh model gitu ya. Yang modelnya itu factorless. Nah, klik plot. Nah, untransform. Kemudian klik continue. Nah, kemudian klik OK, gitu aja. Cari, kalau outputnya masih ada di bawah sini nanti. Ditunggu, ini baru respon. Kalau output 1 ya, jadi 1. Bentar, baru proses. Ini. Kita coba lagi ya. Nggak muncul nih. Coba lagi analyze, descriptive statistic, explore. Sudah seperti ini. Statistiknya continue, plot saja. Continue. Kemudian klik OK. Display-nya OK. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini baru proses cari yang nanti kalau ada yang kolom yang bentuknya test homogeneity of variance, itu yang dimasukkan. Jadi perhatikan semua kolom di SPSS itu banyak. Jadi Anda harus perhatikan mana sih yang akan saya gunakan untuk melaporkan hasil penelitian saya gitu ya. Nah, jadi kadang Mas itu tidak merhatikan mbok sembarangan. Iki sing dilebokke gitu ya. Nah, ini tadi uji homogen. Banyak responding, harus hati-hati ini ya. Uji homogenitas. Nah, homogenitas, pengujiannya ditulis di sini. Pengujiannya adalah jika signifikansinya lebih besar dari alfa, sama dengan ini ya. Alfa 0,05 ditulis ya. Alfa 0,05, maka homogen. Identik. Hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya itu Leibniz test statistik. Nah, ya. Leibniz test statistik itu menunjukkan, nah ini
Dari yang diambil yang A. Oke. Nah, ini kan hasilnya 0,685. Nanti ditulis di sini 0,685 itu lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa kedua kelompok yang Anda teliti di kelas eksperimen sama kelas kontrol ceramah itu mempunyai varian yang sama, artinya adalah pengetahuannya sama. Maka asumsinya adalah kalau pengetahuannya sama, otomatis kan secara logika ya harus kita lakukan penelitian, kan nggak tahu yang bagus yang mana. Yang bagus apakah yang yang pakai metode active learning ataukah yang bagus ataukah yang ceramah kan gitu. Kalau sama kan nggak tahu. Tapi kalau sudah nggak sama, kan bisa asumsinya misalkan yang kelas A itu pinter-pinter. Ya kalau sudah pinter-pinter pakai model apapun ya hasilnya bagus gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalkan yang kelas ceramah kalau di nilainya ya segitu terus ya udah dia enggak bisa meningkat. Itu asumsinya gitu. Logikanya gitu. Maka di dalam penelitian itu asumsinya kalau di penelitian kuantitatif pakai uji statistik kayak gini, itu datanya orang yang akan kita teliti punya pengetahuan yang sama. Kalau sama kan kita nggak tahu apakah dia itu nanti hasilnya bagus atau tidak gitu ya. Nah, sekian dari tutorial uji prasyarat data. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bisa diulang-ulang, sudah ada buku pendampingnya. Saya terima kasih sekali. Meskipun kita pembelajaran virtual, semoga dengan adanya tutorial ini itu bisa menjadi pembelajaran misalnya mereplay terus, diulang-ulang terus. Kalau kita hanya ketemu kan nggak direcord, nggak direkam, pasti lupa. Tapi kalau kayak gini, kita sudah merekam, dibuka kembali. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan yang memang benar-benar mungkin analisisnya nggak muncul atau apa, bisa disampaikan di grup WA kelas masing-masing, gitu ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga sukses untuk implikasi atau implementasi dari pembelajaran ini. Saya harapkan adalah setiap ada tutorial ini Anda langsung ikuti. Jadi nanti jika ada tugas baru diulang lagi gitu. Jadi sudah terbiasa. Jadi jangan langsung tugasnya. Ikuti dulu ini, baru nanti tugasnya apa kita implementasikan. Oh, saya tadi sudah berhasil di implementasi pembelajarannya, praktiknya gitu loh. Baru nanti saya akan coba lagi dengan tugasnya, gitu ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan nanti harapannya adalah di setiap pertemuan ini memang memberikan yang terbaik bagi Anda, dan juga nanti di akhir-akhir pembelajaran semoga bisa mengerjakan feedback dari saya dan bermanfaat bagi Anda untuk di penelitian kuanti. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.